Bapak Reformator Martin Luther berusaha keras untuk baik dan saleh, namun tetap merasa jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Manusia itu sedemikian rusak kodratnya, sehingga usaha apapun yang dilakukan untuk hidup baik tidak akan berhasil. Hanya dengan beriman pada Allah saja, keselamatan dapat diperoleh. Beriman inilah kekuatan orang percaya, dan Tuhan memperhitungkannya saat kita berusaha dengan kebaikan kita, dengan kekuatan kita untuk memperoleh pembenaran dari Allah. Nampaknya justru kita semakin jauh darinya. Namun dengan pembenaran oleh Allah dalam belas kasihannya, maka kita beroleh sukacita daripadanya. Selamat hari Minggu, Reminiscere, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami yang dikasihi Kristus Yesus. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Roma 4 ayat 13-25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Di tengah-tengah kehebatan manusia ciptaan Allah, apakah masih membutuhkan penyertaan Allah? Tidakkah manusia yang dicipta dalam rupa Allah juga akan mampu dengan kekuatannya mencapai kekekalan? Ternyata tidak. Saat manusia kehilangan yang dikasihi, kehilangan kerja, menghadapi masalah pelik, sangat nyata kerapuhan manusia yang butuh sekali akan penyertaan Tuhan. Atau telah firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Maka kita akan berharap dan percaya sepenuhnya kepada Dia yang menciptakan kita. Inilah yang dinyatakan bagi kita dalam sapaan firman Tuhan. Kebenaran berdasarkan iman, bukan karena pencapaian melakukan hukum Taurat. Sebab bila karena ketaatan kepada hukum Taurat
tidak ada seorang pun yang selamat, karena tiada yang mampu melakukannya dengan sempurna. Jadi pembenaran itu adalah oleh karena kasih karunia. Sapaan firman Tuhan menegaskan keunikan pengikut Kristus. Saat ada banyak agama menekankan perbuatan baik dan banyaknya amal, justru kita adalah yang dibenarkan oleh iman, bukan oleh daftar kebaikan-kebaikan. Janji keselamatan adalah karena iman, tetapi bukan berarti kita tidak mempunyai perbuatan baik, sebab oleh iman yang hidup nyata, buah iman yang berbuah banyak, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Hal itu yang dihidupi Abraham, bapak kita semua orang beriman, berharap dan percaya kepada janji Tuhan walau di luar perhitungan manusia. Sebagaimana Abraham percaya, begitu juga kita. Abraham diberi janji akan memiliki dunia, akan menjadi bapa banyak bangsa dengan keturunan yang banyak, dan dia percaya akan janji Allah. Lalu dia memuliakan Allah. Dia tahu Allah dapat melakukan apa yang dijanjikannya. Tua dan belum punya anak, dijanjikan memperoleh anak. Sesuatu yang pasti diragukan secara logika. Namun sebab Allah yang mengucapkan, lalu Abraham percaya. Kanaan dianugerahkan bagi keturunan Abraham dalam waktu Tuhan. Juga keturunan yang banyak sebagaimana dijanjikannya. Bila kita mengevaluasi diri, terkadang baru percaya sesuatu yang dijanjikan itu mungkin dapat dicapai. Ketika sesuatu itu mustahil, pelik, lalu hati mulai ragu, maka sangat perlu kita belajar dengan keberimanan Bapak kita. Sungguh Abraham dipuji, di mana dia juga percaya Allah dapat membangkitkan tubuhnya yang mati. Hal ini tentunya akan kita lihat sikap orang percaya akan kebangkitan Yesus dari kematian. Kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu si Yesus yang telah diserahkan kepada kematian untuk menebus kita karena dosa pelanggaran yang kita lakukan, dan dibangkitkan. Kita menerima pembenaran dalam kesatuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Teladan Abraham yang dibenarkan oleh iman tentu akan kita hidupi juga. Kita percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit. Tentunya hal ini juga adalah jaminan akan kebangkitan kita. Dengan kematiannya kita beroleh keselamatan, sebab kita ditebus dalam dosa kita. Dia telah membayar lunas hutang kita. Iman kepada Yesus yang mati dan bangkit bagi dosa-dosa kita. Dengan ini kita dibenarkan sebagaimana juga Abraham dibenarkan. Dalam kehidupan ini terkadang situasi dan kondisi sepertinya bertentangan dengan janji Allah. Misalnya kita dikatakan sudah dibenarkan dan diampuni dosa-dosanya, tetapi serasa masih bersalah. Saat dikatakan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, namun ketika di sekitar ada banyak yang mengalami kematian, lalu bertanya, apa ini Tuhan? Namun saat kita sudah dikuasai janji Allah, oleh iman kita akan mempercayainya dan sekaligus memuliakan Allah. Jadi sudah semakin jelas bagi kita bahwa dasar pembenaran Abraham adalah iman, bukan karena melakukan Taurat. Pembenaran oleh kasih karena itu melalui iman tidak berlaku hanya untuk Abraham. Juga penggenapan janji bukan hanya berlaku bagi keturunan Abraham melalui Ishak, tetapi bagi semua orang yang percaya, termasuk kita, karena Abraham adalah sebagai bapa bagi orang percaya. Allah juga meminta iman yang sama pada kita. Kita paham bahwa diri kita tidak mampu berbuat apa-apa agar layak memasuki hadirat Allah. Namun kita percaya pada Kristus oleh Allah telah menjadikan dirinya sebagai jalan bagi manusia menuju Allah. Ingatlah, jalan keselamatan yang dari Allah
tak pernah dapat kita capai melalui perbuatan baik, melalui kekuatan kita, melainkan hanya oleh anugerah melalui iman. Allah memperhitungkan iman orang percaya, maka kita akan tetap setia hidup di dalam iman. Percaya pada janji-janjinya, walau belum kita lihat. Sebab berbahagia yang percaya, walau belum melihat. Dalam keterbatasan sering kita digoyahkan oleh penglihatan keterbatasan karena hidup dengan penglihatan. Tetap hidup dengan iman percaya, terutama dengan banyaknya onak duri yang membuat manusia ketakutan secara umum. Terpujilah Allah yang menganugerahkan anugerahnya bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat ini. Kami telah menerima keselamatan di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Biarlah kami tetap setia hidup di dalam iman, walaupun ada banyak tantangan, persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan karena iman. Ada damai dengan Allah Yesus Kristus oleh Roh Kudus karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi pada kita. Pujilah Allah dengan sukacita. Pujilah Allah dengan sukacita karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi pada kita, untuk kita, pada semua, pada kita untuk pada kita untuk kita, pada kita untuk kita, pada semua. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.